Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai pada bab azan, keutamaan azan, dan yang kita akan bahas sekarang adalah pelajaran-pelajaran berharga atau faidah-faidah muhimmah dari hadis tentang doa seusai azan. Doanya, syarah dari doa tersebut sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Hadisnya diterima dari Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Berkata Nabi SAW, siapa yang seusai mendengar azan lalu dia berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, ya Allah pemilik seruan yang sempurna ini, wassalatil qa'imah, dan salat yang akan ditegakkan ini, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, berikan kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Mana wasilah dan fadilah sudah kita terangkan. Wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan kepadanya. Nah, siapa yang berdoa dengan doa demikian seusai azan, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, halallah baginya syafaatku pada hari kiamat. Hadis ini dikeluarkan oleh 4 imam. Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Sanadnya sahih. Ya. Syarah atau penjelasan doa ini sudah kita terangkan. Tinggal apa sih faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ada banyak faidah, banyak pelajaran berharga. Pertama adalah masyru'iyatu hadzal du'a inda sima'il muadzin. Disyariatkannya doa ini ketika selesai mendengar azan seorang muadzin. Tapi disebutkan wa dhahirul hadis anna ayya muadzini yu'adzina adzanan masyru'an. Fa'innahu yuqalu ba'daha hadhihi du'a. Tapi zahir hadis ini menjelaskan bahwa azan yang dijawab dan azan yang kita disunahkan berdoa dengan doa ini adalah azan yang disyariatkan. Seperti umpamanya azan ketika akan sholat, azan ketika akan memulai khutbah Jumat, azan-azan yang disyariatkan. Adapun azan yang tidak disyariatkan, seperti umpamanya ada lomba azan, baik anak-anak ataupun pemuda, ada lomba azan. Azan yang dikumandangkan bukan azan ajakan untuk sholat, maka tidak disyariatkan dijawab dan berdoa dengan doa seperti yang diajarkan dalam hadis ini.
atau azannya dilakukan sekedar latihan. Ada umpamanya calon muadzin, dia dites dulu untuk mengetahui layak atau tidaknya dia menjadi muadzin, lalu diperdengarkan. Maka itu latihan, bukan ajakan mau sholat yang disyariatkan untuk azan. Atau azan bid'ah yang dilakukan oleh orang bukan pada momen untuk ngajak sholat. Seperti ada orang berazan di kuburan ketika mayit dimasukkan ke dalam kuburan. Ada kan yang berazan seperti itu. Itu tidaklah dicontohkan oleh Nabi, para sahabat, dan para ulama. Atau azan dalam rangka mengantarkan orang yang akan berangkat menunaikan haji ataupun umrah. Ada juga yang berazan. Itu pun tidak ada syariatnya, tidak ada contohnya, perintahnya dari Nabi SAW, tidak ada contoh dari para sahabat, dan seterusnya. Pokoknya kalau azan itu adalah azan yang bukan disyariatkan, maka tidaklah disyariatkan untuk menjawab dan tidak juga disyariatkan untuk berdoa dengan doa seusai azan seperti yang diterangkan dalam hadis tadi. Adapun yang disyariatkan pertama adalah azan mau sholat fardu atau sholat Jumat. Kedua, azan awal ketika waktu dini hari. Waktu dini hari juga azan yang disyariatkan. Ya jawab. Ya juga berdoa seusai azan tersebut dengan doa disyariatkan. Ketiga, azan awal pada hari Jumat. Hari Jumat, Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, 3 pemimpin besar di awal-awal Islam. Seusai Nabi wafat diganti oleh Abu Bakar, seusai Abu Bakar wafat diganti oleh Umar, maka tidak ada yang namanya azan awal pada hari Jumat. Baru ketika di zaman Utsman kondisi berbeda, situasi berbeda, maka Utsman ijtihad untuk mengadakan azan awal di hari Jumat, di pasar-pasar, di jalan-jalan sebagai pemberitahuan bahwa itu hari Jumat agar siap-siap. Dan ijtihad seorang khalifah yang didiamkan oleh para sahabat yang saat itu masih ada. Tak ada seorang pun yang menentang, itu termasuk sunnah, minimal sunnah khulafaur rasyidin. Dan dianjurkan oleh Nabi SAW untuk diikuti. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib kamu berpegang teguh kepada sunnahku. Dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mahdiyin, yang memperoleh petunjuk setelah aku. Ya, itu adalah sunnah khalifah Rashid. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan yang tidak diingkari oleh seorang pun sahabat yang masih hidup saat itu. Maka itu termasuk yang disyariatkan. Maka tetap dijawab dan tetap berdoa seusai azan tersebut dengan doa yang dijelaskan tadi. Ya, berdasarkan hal itulah maka disyariatkan berdoa dengan doa ini seusai azan, tapi azan yang dimaksud adalah azan yang disyariatkan. Pertama azan ketika akan menunaikan sholat fardu, kedua sholat Jumat, yang ketiga azan awal di dini hari setiap hari, ya, yang keempatnya azan awal di hari Jumat. Inilah faedah yang pertama. Faedah kedua, amma man lam yasma'in nida fa innahu la yaqulu. Yani law furida 'anna al-insan istayqadha ba'da ithmamil muadzinin adhanahum wa da'a bi hadha ad-du'a fa innana naqul laysa bimashru'. Limadha? Ma sami'a an-nida. Wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rattaba hadha 'ala man sami'a an-nida. Faedah kedua, hadis ini menerangkan orang yang tidak mendengar azan maka tidak disyariatkan untuk berdoa dengan doa ini.
Umpamanya nih, seseorang tidur lalu ada azan. Dia tidak mendengar. Tapi pas dia bangun, azannya masih terdengar, tapi tinggal kalimat terakhir, La ilaha illallah. Dia tidak mendengar suara muadzin dari awal. Maka orang ini tidaklah disyariatkan untuk berdoa. Karena Nabi SAW mensyaratkan berdoa dengan doa ini kalau dia mendengar azan. Nabi SAW menyatakan, Man sami'an nida, atau man qala hina sami'an nida. Siapa orang yang berdoa setelah mendengar azan. Adapun kalau tidak mendengar, baik umpamanya dia itu baru bangun tidur, ataupun umpamanya suara muadzin tidak terdengar dari masjid sebab mikrofonnya itu umpamanya lupa tidak di-on-kan. Tapi si muadzin itu tidak sadar karena dia mendengar jelas suara dia yang keras di dalam masjid tempat azan dia. Disangkanya keluar, padahal tidak keluar. Nah, jamaah lain yang tahu memberitahu, keluarin. Oh ya belum di-on-kan. Lalu di-on-kan, tapi pas di-on-kan, La ilaha illallah. Sudah sampai pada kalimat terakhir. Jadi orang di luar nggak mendengar dari awal. Maka tidaklah disyariatkan untuk berdoa dengan doa ini. Inilah yang kedua. Yang ketiga, annahu yanbaghi ayyusaddiral insan du'aahu bimithli hadhil jumlah. Wa hadha kathirun fid du'a la fil Qur'an wa la fis sunnah. Hadis ini pun menerangkan bahwa hendaklah seseorang berdoa dengan doa yang jelasnya tak sumbernya dari Nabi SAW. Karena doa yang beliau ajarkan disebut dengan sebutan tauqifi. Tauqifi itu baku. Dari sononya begitu ya udah begitu. Jangan ditambah, jangan dikurang, apalagi dirubah. Atau tidak dipakai lalu ngarang doa sendiri yang menurut dia lebih bagus. Atau mengambil doa karangan para ulama ahli syair umpamanya yang bahasa indah bagus dan lebih lengkap. Lalu itu yang dibaca, adapun yang dicontohkan oleh Nabi SAW tidak dibaca, maka tidak boleh. Maka semua yang dijanjikan oleh Rasul SAW dalam hadis ini, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, halal bagi dia syafaat kepada hari kiamat. Ini nggak akan dikasih karena doanya diganti, dirubah atau ditambah seperti ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, terus ada wasyarafah atau wasyarafatal azimah atau darajatal aliyah, ditambah dengan tambahan yang maknanya bagus. Tapi tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Penambahan itu menunjukkan apa? Penambahan itu menunjukkan contoh dari Nabi mah kurang afdol. Kurang utama, ada kurangnya tuh. Makanya saya tambah. Kan begitu ya? Itu kelancangan apa bukan? Ya lancang. Kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Seolah-olah doa dari Rasul SAW itu nggak cukup. Tidak sempurna. Perlu ditambah. Perlu disempurnakan. Maka ini tidak boleh. Karena fa'inna khairal hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Wa syarral umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk urusan dalam agama adalah urusan yang diada-adakan dalam urusan agama. Maksud diada-adakan dikarang-karang, ditambah-tambah. Di zaman nabinya tidak ada, kita tambah menjadi ada. Kita adakan. Isinya pasti bagus, pasti bagus. Kenapa kalau memang bagus tidak boleh ditambahkan? Karena bagus belum tentu benar.
Pemasangan atau penempatan sesuatu yang bagus di tempat secara sembarangan belum tentu bagus, belum tentu benar. Dan itu tidak hanya berlaku dalam masalah agama, tapi juga berlaku dalam masalah-masalah dunia. Seperti umpamanya bakso enak ya, panas pakai sambal, sehah lata-lata. Terus ada lagi makanan lain yang bermanfaat, bagus dan juga enak, yaitu apa? Buah dan madu. Madu bermanfaat nggak? Bermanfaat sekali bagi kesehatan. Nggak ada yang mengingkari. Buah-buahan juga begitu. Coba tuh buah-buahan dan madu campur ke bakso. Dua-duanya bagus. Tapi semua orang mengingkari, masa bakso dicampur sama madu, sama es, sama buah-buah gitu ya. Lalu kita rinci, apa madu baik apa buruk? Ya baik, bagus atau tidak? Bagus, enak apa tidak? Enak. Kalau buah, bagus bermanfaat. Terus apa masalahnya kalau dicampur bakso? Kan gitu ya? Iya, memang bagus. Tapi dari aspek rasa tuh gak karu-karuan, gak matching gitu. Itu dalam urusan dunia ya. Coba umpamanya benda-benda yang bagus dan mahal, microwave, kulkas umpamanya, dispenser yang bagus. Di mana itu layaknya ditempatkan? Ya di dapur lah. Nah, sekarang kita tempatkan di ruang tamu, bayangkan. Tidak matching lah. Walaupun bagus ditempatkan di tempat yang nggak pas ya nggak bagus jadinya. Pas tamu datang, ya mau pamer tuh. Ada kulkas pintunya 2 sebesar lemari umpamanya ya. Lebih gede malah dari lemari. Ada microwave yang wattnya gede ribuan watt. Ada dispenser yang bagus seperti lemari juga. Disimpan di ruang tamu, pamer. Aneh orang melihatnya. Ya, itu dalam urusan dunia. Apalagi dalam urusan agama Allah dan Rasul itu sudah menyeting, mengatur sedemikian rupa dengan pengaturan yang sempurna. Jangan ditambah, jangan dikurang. Ya. Inilah faidah yang kedua. Ketiga, annal adzan min ad-da'wati tamah. Hadis ini menerangkan bahwa adzan itu adalah ajakan yang amat sangat sempurna. Sebagaimana yang sudah diterangkan karena di dalamnya mengandung banyak sekali aspek-aspek yang super baik. Ada takbir, ada 2 kalimat syahadat. Tauhidullah dan tauhid risalah Muhammad SAW. Ada ajakan sholat. Ada ajakan untuk meraih kebahagiaan. Dan seterusnya. Sesempurna-sempurna ajakanlah adzan. Ini diambil dari isi doa ini. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Ya Allah, pemilik seruan atau ajakan yang sempurna ini. Inilah yang ketiga. Sekarang yang keempat. Barusan yang ketiga atau keempat? Itulah yang keempat. Sekarang yang kelima. Ketiga atau keempat. Sekarang kelima. Faidah yang kelima, syaraful adzan haitsu adhafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rububiyah ilaihi faqala Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Hadis ini menerangkan betapa agung, tinggi dan mulianya adzan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengidhafatkan ar-rububiyah kepada kalimah adzan. Dengan mengatakan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Rabba hadhihi da'wati tamah. Dan rabba ini memiliki banyak makna. Bisa pemilik, pembuat, penguasa, pengatur, dan seterusnya. Ya Allah, Rabb bagi seruan yang sempurna ini, adzan ini. Dan ini menunjukkan
keutamaan azan karena Rabb disandarkan, diidhafatkan kepada azan. Hadhihi da'wati tamah. Dan ini mulia. Segala sesuatu yang disandarkan kata-kata Rabb kepada sesuatu itu dan makna Rabb di sana adalah Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu itu pasti mulia. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka beribadahlah kalian kepada siapa? Kepada Rabb hadzal bait. Kepada Rabb bagi Ka'bah ini, rumah ini. Maksudnya Ka'bah. Dan itu menunjukkan kemuliaan Ka'bah karena Rabb disandarkan kepada Ka'bah. Berdasarkan hal itulah maka azan yang kata-kata Rabb atau kerububihan Allah disandarkan kepada kalimat-kalimat azan menunjukkan mulianya azan tersebut. Inilah yang kelima. Keenam, As-sana'u 'ala as-shalah bi annaha shalatun qa'imatun mustaqimatun liqauli was-shalatil qa'imah. Hadis ini berisi pujian atau sanjungan kepada salat dan menunjukkan keutamaan salat dengan mengatakan as-shalatil qa'imah, salat yang qa'imah, mustaqimah. Kita sudah terangkan ada dua makna al-qa'imah di sini. Pertama, allati satuqam. Pertama, salat yang tak lama lagi akan didirikan, akan dilakukan seusai azan ini. Yang kedua, qa'imah di sana maknanya adalah lurus, mustaqimah. Benar dan agung. Karena salat itu berisi segala macam keagungan. Ada tauhid, ada takbir, ta'zim, ada ruku, ada sujud, ada mengagungkan Allah, meninggikan Allah, ada Al-Fatihah, ada juga doa untuk kemaslahatan orang yang sholat yang dibaca di dalam doa antara dua sujud ketika duduk, ada sholawat kepada Nabi SAW, ada doa kepada sesama manusia. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus salam sebagai rukun sholat terakhir. Assalamualaikum. Itu doa bagi kaum muslimin. Walhasil sholat adalah berisi berbagai macam kebaikan. Multidimensi kebaikannya. Dimensi dunia juga ukhrawi. Dimensi lahir juga batin. Dimensi untuk pribadi ataupun untuk orang banyak. Pokoknya mencakup berbagai macam aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Inilah faedah yang keenam. Yang ketujuh, jawazu dzikri ismi rasul bi ismihi indal khabar amma inda du'aihi wa nidaihi fala. Hadis ini menerangkan dibolehkannya menyebut nama Nabi kita Muhammad SAW hanya dengan namanya dalam rangka untuk mimbabil khabar. Hanya merupakan berita dengan mengatakan ati Muhammadanil wasilah. Ati berikan kepada siapa? Kepada Muhammad. Di sini disebut namanya, tidak ati Rasulullah, tidak ati Nabi Allah. Tidak, tapi ati Muhammadan. Berikan kepada Muhammad. Dan lafaz ini siapa yang bikin? Allah Azza wa Jalla. Yang kemudian diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka boleh. Karena mimbabil ikhbar, dalam rangka mengabarkan bahwa ini adalah Rasul ini namanya Muhammad. Di dalam Al-Quran banyak, maka Muhammadun aba ahadim mirijalikum. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Ya. Jadi boleh. Adapun ketika memanggil, maka seketika hidupnya tidak boleh.
ya Muhammad, tidak boleh. Tapi harus ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Tidak boleh menyatakan ya Muhammad kalau dia Muslim. Ini terlarang. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat 63, La taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Janganlah kalian jadikan panggilan kepada Rasul ya di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Para mufassir, para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan termasuk memanggil beliau dengan namanya ketika memanggilnya. Hai Muhammad, coba nasihati saya. Tidak boleh. Dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang kafir. Atau orang muslim yang fasik ketika perang Hunain. Nabi dan kaum muslimin menang, kemudian ada ghanimah atau harta rampasan perang yang melimpah lalu dibagi-bagi. Dalam pembagian itu ada sebagian kaum muslimin yang merasa itu tidak adil. Para mu'alaf yang baru masuk Islam dikasih ada yang 100 ekor unta, ada yang 1000 ekor unta. Tapi sahabat-sahabat senior yang sudah lama dengan jasa yang sangat besar diberi hanya sedikit. Yang baru masuk Islam, pendatang baru dikasih banyak. Sampai ada yang kecewa berat, marah lalu berkata, "I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Adillah engkau hai Muhammad karena engkau tidak adil. Ditegur begitu Nabi SAW tersinggung sampai menyatakan, "May ya'dil illam ya'dil lahu wa rasuluhu." Siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya tidak adil? Nabi SAW membagi itu atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketetapan Allah yang kemudian beliau aplikasikan. Dituduh tidak adil. Siapa lagi kalau gitu yang bisa adil? Dan di kemudian hari orang yang menyatakan itu, kata sahabat yang melihat kejadian itu, setelah Nabi wafat, maka di zaman Khulafaur Rasyidin orang itu masuk menjadi kelompok Khawarij yang kemudian diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika beliau menjadi khalifah. Dan terbunuh di medan perang ketika Ali memerangi kalangan Khawarij tersebut. Nah, jadi itu kefasikan. Orang yang fasik ya menyebut Muhammad namanya ketika memanggil, "I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Itulah faidah yang ke-7. Ke-8. Fadilatul Rasul alaihi salatu wassalam haitsu ja'alallahu al-wasilah lahu wal fadilah. Wa dzalika bil idafah ila ma dzakartuhu lakum min annal wasilah darajah fil jannah la yanbaghi illa an takuna li 'abdin min ibadillah. Wa qala wa arju an akuna anahu. Hadis ini menerangkan keutamaan Nabi Muhammad SAW ketika Allah memberikan wasilah dan fadilah. Sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu, wasilah adalah derajat yang tertinggi di surganya nanti. Fadilah maknanya adalah posisi terpuji yang bisa memberikan asyafaatul uzma. Kata Nabi SAW, wasilah adalah kedudukan yang tinggi, paling tinggi di surga. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mencapainya kecuali hanya seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna anahu. Dan aku berharap akulah orang tersebut. Inilah yang ke-8. Faidah ke-9 min fawaidi hadzal hadits al-imanu bil ba'ts liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa ba'athu maqaman mahmud. Maqaman mahmuda. Hadis ini menerangkan wajibnya beriman kepada adanya hari kebangkitan. Hari dibangunkannya kembali orang pada hari kiamat.
berdasarkan satu kalimat dalam doa setelah adzan ini, wa ba'athu, bangkitkan beliau, bangkitkan Nabi SAW di akhirat nanti, maqamam mahmuda, dan angkat ke tempat yang terpuji. Ini menunjukkan ada hari kebangkitan itu dan wajib untuk kita yakini. Keyakinan akan adanya hari akhirat ini yang membuat kita ini harus lurus benar tuh di alam dunia selama hidup. Karena apa? Karena yakin nanti ada hari kiamat dan akan ada balasan. Kalau perbuatan kita buruk, balasannya juga buruk. Kalau baik, balasan juga baik. Makanya orang-orang kafir yang tidak percaya kepada adanya hari kiamat, maka mereka nggak ada takut-takutnya. Mau jahat, mau benar, ya, mau lurus, mau bengkok. Yang penting happy sekarang, berkuasa sekarang, berlimpah harta sekarang. Nah, karena tidak ada lagi kehidupan yang lain setelah kehidupan di dunia sekarang ini. Nggak ada akhirat. Makanya mereka itu cita-cita dan rencana hidupnya, ambisi hidupnya hanya untuk di dunia. Udah. Gak ada akhirat. Makanya bebas hidup mereka di dunia. Ya. Adapun kita sebagai seorang muslim meyakini ada akhirat. Dan nasib kita di akhirat sangat bergantung kepada amal kita di dunia ini nih. Itulah yang ke-8. Ke-9. Fadilatul Rasul haitsu amarna an nadwa Allah Ta'ala bihadza ad-du'a alladzi la budda ayustajab. Li'annahu law kana la yustajabu lakana amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam iyana bihi abathan wa laghwa. Hadis ini menerangkan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa diperintahkannya kita untuk berdoa kepada Allah dengan doa ini yang pasti diijabah. Isi doa ini salah satunya angkat Nabi kita Muhammad SAW ke tempat yang terpuji. Berikan wasilah dan fadilah. Doa kaum muslimin ini apa? Pasti diijabah. Itu yang pertama. Kalau tidak diijabah, ngapain? Berarti ucapan Nabi SAW ini sia-sia, percuma. Dan kesia-siaan, kepercumaan merupakan hal yang mustahil bagi seorang Rasul alaihi salatu wassalam. Doa kaum muslimin setelah adzan ini diijabah. Keduanya ada feedback untuk kita yang berdoa dengan doa ini. Apa feedbacknya? Pahala besar, ampunan yang besar. Dan kita pun terkena dengan apa yang disebut dengan feedback tadi. Isi doa kita untuk Nabi SAW diaminkan oleh malaikat, lalu malaikat mendoakan dengan doa yang sama. Walaupun dengan kadar yang berbeda ketika dikabulkan. Kalau Nabi SAW di tempat yang sangat terpuji, kita malah minimal tidak tercela. Dengan kadar keterpujian yang jauh lebih rendah dengan tingkatan Nabi SAW. Tapi lumayan. Serendah-rendah tingkatan di surga, ya. Jauh lebih nikmat, lebih bahagia dibanding kenikmatan dan kebahagiaan yang pernah dirasakan oleh manusia manapun di alam jagat raya ini. Ke-10. At-tawassulu ila Allah tabaraka wa ta'ala bi sifatih liqauli alladhi wa anta. Wala syakka anna hadzal wasfa min wasilatil ijabah fa inan nas hatta fima bainahum yaqul ya fulan a'tini kadza wa kadza li annaka wa'adtani min ajri ta'kidi ijabatil matlub. Faidah ke-11. Hadis ini berisi ajaran tawasul kepada Allah Azza wa Jalla dengan sifatnya. Tawasul itu meminta kepada Allah melalui perantara. Tapi perantara yang disebutlah sifat Allah. Dan ini
Diambil dari kalimat alladzi wa'adta ati Muhammadanil wasilah wal fadl wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Angkat Nabi kita Muhammad SAW ke tempat yang terpilih seperti yang telah engkau janjikan. Nah, salah satu di antara sifat Allah adalah selalu memenuhi janji. Al-Wafi. Al-Wafi itu memenuhi janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah enggak memungkiri janjinya. Engkau ya Allah tidak pernah ingkar janji. Janji Allah itu selalu benar. Inna wa'adallahi haqqa. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Karena salah satu sifat Allah adalah al-wafi, yaitu menunaikan janji. Apa yang Allah janjikan pasti ditepati, pasti dilaksanakan. Jadi kita berdoa dengan menyebut sifat-sifat Allah, sebagian dari sifatnya. Dan itu tawassul. Dan Allah perintahkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang paling indah. Dalam nama itu terkandung sifat Allah. Fad'uhu biha, maka silakan kalian berdoa kepada Allah dengan menyebut al-asmaul husna tadi. Menyebut sifat-sifatnya, ya Aziz, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Rahman, ya Rahim, dan seterusnya, ya. Disebut nama Allah itu termasuk salah satu di antara faktor yang mendukung diijabahnya doa seseorang oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah yang ke-11. Ke-12, itsbatus syafa'ah li Rasul alaihi salatu wassalam liqaulihi halat lahu syafa'at yaumil qiyamah. Hadis ini menerangkan adanya syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Nabi menyatakan siapa yang berdoa seusiadan dengan doa ini maka halal syafaatku bagi orang itu pada hari kiamat. Dan wajib bagi kita meyakini adanya syafaat. Termasuk syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya syafaat Nabi, ada syafaat para malaikat bagi orang-orang mukmin. Ada syafaat seseorang kepada orang lain, orang tua bagi anaknya, anaknya untuk orang tuanya, guru untuk muridnya, murid untuk gurunya, seseorang untuk sahabat. Itu banyak jenis-jenis syafaat. Tidak boleh ada yang mengingkari. Dan hadis ini berserta ayat dan hadis lain tidak bertolakan dengan ayat yang menyatakan fala tanfa'u syafa'ata syafi'in. Fala tanfa'u syafa'ata syafi'in, maka tidak ada manfaatnya syafaat pemberi syafaat siapapun. Ada dari ayat ini orang yang mengingkari nggak ada syafaat, nggak bermanfaat berdasarkan ayat ini. Orang itu lalai dari memahami ayat ini dari konteksnya. Konteks ayat ini tentang orang-orang kafir. Iya, kalau orang kafir nggak bisa dapat syafaat. Walaupun dari anaknya soleh, ahli surga, orang tuanya kafir. Nggak bisa dapat syafaat. Fama tanfa'u syafa'atus syafi'in. Ya, tidak ada manfaatnya syafaat, pemberi syafaat siapapun. Bagi orang kafir seperti itu. Tapi bagi orang muslim ya ada manfaat dari syafaat orang lain. Apalagi syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan banyak lagi faidah-faidah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini. Tapi untuk saat ini cukup sampai di sini saja. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab, dan kepada Pak Muzaini persilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Nah, syukran jazakallah khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan, ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan kami undang antum semua para pendengar juga pemirsa bisa bertanya langsung kepada Al Ustaz mengenai materi yang tadi disampaikan. Kami silakan bisa menelpon di nomor 022 86862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081 1227 1476.
Kami tunggu penelpon, kami silakan untuk bisa bertanya langsung di telepon di nomor 022 8686 2637 atau pesan singkat di nomor 081 1227 1476. Masih belum ada ya? Baik, penelpon kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui pesan singkat, Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana hukum sholat di belakang imam yang ternyata dia pelaku syirik akbar dan makmum baru tahu keesokan atau beberapa hari kemudian? Apakah sholat makmum perlu diulangi atau diqadha? Jazakallahu khairan. Dari Zaki Makarim di Sidoarjo. Ya, Pak Zaki Makarim di Sidoarjo, barakallahu fiik. Kalau kita sholat berjamaah dipimpin oleh imam yang melakukan syirik besar dan kita tahu sebelumnya, maka tidak boleh. Kita tahu kalau dia itu suka ke kuburan, minta-minta, masang sesajian seperti yang dilakukan orang-orang musyrik pada berhala-berhala mereka zaman dahulu. Dan berhala mereka itu patungnya bukan patung yang dituju, tetapi seorang atau personal yang patungnya dibuat. Bukan ke patungnya, tapi ke ruh orang itu. Yaitu Lata dan Uzza. Orang-orang soleh, ulama-ulama mereka terdahulu lalu mati. Lalu dimintai doanya. Salah satunya dengan menyajikan sesajian seperti itu. Kalau kita tahu kalau dia jadi imam, jangan sholat di belakangnya. Adapun kalau kita tidak tahu, kita husnudzan saja. Karena kita tidak melihat dia melakukan perbuatan syirik akbar. Lalu kita sholat di belakangnya. Lalu esoknya kita melihat dia melakukan syirik besar. Bagaimana sholat kita? Sholat kita tetap sah. Perlu diqadha, diulang? Enggak. Enggak perlu diqadha, enggak perlu diulang. Karena ketidaktahuan kita ya. Tapi untuk saat itu dan selanjutnya kita tidak akan lagi bermakmum kepada orang tersebut. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami undang sekali lagi para penelpon. Tak ada yang masuk. Halo. Halo Bapak, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Pak? Dari Bapak Rista, kemarin nelpon putus. Oh iya. Silakan Pak. Ini masalah puasa Ramadan. Iya. Kan saya kemarin sakit terus ada 2 kali terus punya utang kan 20. Iya. Sudah kebayar 9 hari. Cuman masalah puasa Syawalnya saya gimana? Ustaz, puasa Syawal dulu atau kodo dulu gitu. Kan, tapi kalau kodo beresin kodo mungkin awalnya saya nggak kejar. Tapi kemarin saya waktu itu udah puasa Syawal 2 hari gitu, dapat 2 hari. Cuman terus waktu itu dengar kajian Ustaz, cuman belum sempat nanya. Terus saya ganti puasa kodo dulu gitu. Terus gimana ya Ustaz? Ya. Iya. Barakallahu fiik. Sekarang berapa Syawal? 22. Masih ada 8 hari lagi. Kalau umpamanya punya qadha dulu. Kalau umpamanya qadhanya terlalu banyak seperti 20 hari, ya. Kalau 20 hari masih sempat Syawal, tapi mungkin saja ada gangguan, ada halangan. Ada 2 alternatif, Pak. Pertama, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih dan beberapa masyarakat yang lain menyatakan bolehnya mengqadha shaum Syawal di bulan Dzulqa'dah. Apabila memang ada uzur. Seperti orang yang terlalu banyak hutang saum Ramadan. Dengan mengqadha habis waktu Syawal. Ya. Atau terseling oleh uzur syar'i sehingga tidak bisa. Maka boleh dilakukan di luar bulan Syawal tapi niatnya saum Syawal. Dan pahalanya insya Allah tetap dapat. Ini pendapat yang pertama. Dan Bapak boleh melakukan itu. Pendapat yang kedua menyatakan kalau memang biasa kita saum Syawal lalu di suatu saat
kita tidak bisa melakukan saum Syawal karena ada uzur. Uzurnya bisa karena sakit. Uzurnya bisa karena tadi terlalu banyak hutang yang harus diqadha sehingga habis waktu untuk Syawal. Uzurnya bisa, saya sering bepergian di bulan Syawal, safar. Terus ada juga sakit dan banyak uzur lain yang syar'i. Sampai lewat habis Syawal tidak sempat, maka pahala dari saum Syawal yang biasa kita lakukan tetap dapat. Tanpa harus diqadha, tanpa betul-betul melakukan saum Syawalnya karena ada uzur. Jadi satu amalan yang rutin biasa kita lakukan, suatu saat tidak bisa kita lakukan karena ada uzur, maka pahala dari amalan yang biasa kita lakukan tersebut tetap Allah akan berikan secara utuh. Ya, dan ini pendapat yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah bi khairin, Pak Iqbal. Kaifa halak? Bi khairin walhamdulillah. Barakallahu fiik. Rafiq wa barakallah. Ustaz, tadi diceritakan bahwasanya kita sebagai manusia dapat juga memberikan syafaat ya Ustaz. Iya. Nah, sekarang apa upaya kita agar kita bisa dapat juga memberikan syafaat seperti yang tadi diceritakan Ustaz? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallah wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar kita selain dapat syafaat juga bisa memberikan syafaat? Ada 2 syarat untuk itu. Jadi syarat untuk bisa saling memberi syafaat ada 2, yaitu ridha Allah kepada orang yang memberi syafaat dan kepada orang yang diberi syafaat. Dan keridhaan Allah terhadap 2 orang tersebut disebabkan karena tauhid yang mereka miliki. Tidak tercampur unsur syirik dan kufur di dalam diri-diri mereka. Berdasarkan hal itulah maka para ulama rahimahumullahu ta'ala menyatakan bahwa yushtaratu fi syafa'ah ridallahi anil masyfu' lahu. Disyaratkan tentang syafaat adalah ridha Allah terhadap orang yang diberi syafaat tersebut. Limadha? Kenapa? Lianna man dammanaha a'da'ullahi minal musyrikin wal kufar yadkhuluna fi hadhihi syafa'ah. Karena untuk menjamin bahwa musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang memperoleh syafaat. Sekalipun orang kafir itu memiliki anak seorang yang sangat soleh, bahkan seorang nabi, atau istri dan suaminya, atau antara anak dengan ayah seperti Nabiullah Ibrahim, ayahnya musyrik, maka tidak bisa menolongnya. Seperti umpamanya Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Keduanya memiliki istri, orang terdekat, tapi keduanya durhaka. Malah istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu dijadikan simbol orang-orang kafir. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina shalihain. Fakhanatahuma. Falam yugni anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Allah memberikan perumpamaan tentang orang-orang kafir kepada kalian, itu istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kedua wanita itu berada di bawah wewenang 2 hamba kami yang soleh. Tapi dua-duanya khianat. Maka tidak ada yang bisa bermanfaat suatu pun bagi mereka. Lalu dimasukkanlah kedua-duanya ke dalam neraka beserta para penghuni neraka lain. Jadi walaupun istri Nabi seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut, atau umpamanya anak dengan ayah seperti Ibrahim dengan ayahnya,
Atau ayah kepada anaknya seperti Nabi Nuh kepada anaknya, Kan'an, yang tenggelam. Tidak bisa diselamatkan, maka syafaat tidak lagi berlaku. Karena orang yang diberi syafaatnya itu apa? Tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena syirik dan kufurnya. Berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, "Asy-syafaatul khassah bil mu'minin la takunu li kulli ahadin bil mu'minina al-usat alladzina istahaqqu dukhulun nar dunal khuludi fiha. Fahaula yasfa'u fihimun nabiyyun was-siddiqun wasyuhada wal malaikah was-solihun. Fi man istahaqqan nar alla yadkhulaha wa fi man dakhalaha ay yakhruja minha wa hadha an-naw' min asy-syafa'ah yunkiruhu al-wa'idiyah min al-mu'tazilah wal khawarij." Kata Syekh Al-Utsaimin, syafaat yang khusus bagi orang-orang mukmin itu tidaklah berlaku bagi setiap orang mukmin yang melakukan kemaksiatan yang harusnya masuk ke dalam neraka. Ada yang berhak memperoleh syafaat, ada yang tidak. Maka di kalangan orang-orang mukmin ahli maksiat ada yang dapat syafaat dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para malaikat, para solihun, agar tidak jadi masuk neraka. Atau ada juga yang tadinya masuk neraka dengan tingkatan yang sangat dahsyat di paling bawah karena dapat syafaat lalu menjadi enteng ringan. Berkata Nabi SAW, "Inna syafaati li ahlil kabairi min ummati." Sesungguhnya syafaatku bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Jadi syafaat ini diingkari oleh kalangan Khawarij dan Mu'tazilah. Karena mereka memandang bahwa syafaat bagi orang-orang ahli maksiat tidak berlaku karena ahli maksiat itu kafir. Itu menurut orang-orang Khawarij. Orang yang berdosa besar itu keluar dari Islam. Itu kata Khawarij. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Dan pendirian atau itikad Khawarij ini bertolak belakang dengan hadis tadi, "Inna syafaati li ahlil kabairi min ummati." Syafaatku itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku, ya. Nah, jadi yang penting kita tidak terjerumus dalam syirik, ke dalam kufur dan ke dalam hal-hal yang bisa menyebabkan Allah tidak meridhoi kita, ya. Jadi raihlah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon satu lagi dari yang masuk. Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa? Dari Rijal, Ustaz. Dari siapa, Pak? Pajajaran. Rijal Pajajaran. Silakan. Mau tanya tentang sholat, Ustaz. Iya. Saat kita sholat, pas tahiyat itu, kan kita melihat telunjuk. Nah, tidak sengaja ada lem di situ atau apa gitu, noda atau apa, misalnya lem ibon gitu. Karena sebelumnya kita setelah menggunakan lem itu. Di telunjuknya. Ya dimanapun gitu, Ustaz, di tangan kita. Nah, apakah sholat kita harus kita batalkan atau lanjut, Ustaz? Karena kita tahu kita mengetahui lem itu waktu kita sholat gitu, Ustaz. Bukan saat setelah sholat gitu. Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khair. Wa jazakallahu khairan. Iya, Pak Ijal dari Pajajaran, Bandung. Barakallahu fik. Kalau umpamanya kita sebelum sholat ngelem dulu nih. Maksudnya mengelem suatu benda. Bukan nyedot lem. Lalu wudu, lalu sholat. Ternyata di telunjuk kita, di tangan kita terlihat ada lem dan kita yakini lem itu menghalangi apa? Sampainya air wudhu ke kulit. Terhalangi, kita sudah tahu yakin gitu ya. Kecuali kalau lemnya bukan lem yang seperti itu, lemnya yang menyerap air, maka berarti kena ya ke kulit, nggak apa-apa. Ini ya dipastikan kita yakini tidak sampai ke kulit. Apa yang efeknya wudhu kita nggak sah karena ada bagian dari tubuh kita yang tidak terkena air wudhu, tidak sah.
Baik di tangan ataupun di kaki, di telapak kaki, ada lem. Ada sesuatu yang menghalangnya sehingga tidak sah, maka wajib diulang kembali wudunya. Nah, sekarang kalau itu kita ketahui sebelum selesai sholat. Ketika kita masih sholat, lalu kita melihat, di tangan ada lem yang tadi nih, yang menghalangi sampainya air wudhu. Apa yang harus kita lakukan? Batalkan. Kita bersihkan dulu, lalu kita wudhu dan kita pastikan wudhu kita sah. Kenapa harus kita batalkan? Sebab wudhu kita sholat kita belum selesai. Masih kita sudah mengetahui ketidaksahan itu ketika kita masih di tengah-tengah sholat, maka batalkan. Kemudian kita berwudhu. Dan itu dipastikan dihilangkan terlebih dahulu, ya. Atau kita tahunya itu karena ada yang ngasih tahu. Umpamanya ketika kita sujud, telapak kaki kita terlihat oleh orang, oleh istri kita, anak kita, lalu ngomong, itu si bapak lem namlog dina telapak kaki. Kita sedang sujud. Dan kita ingat, tadi nginjak lem. Dan belum dibersihin. Dan air wudhu nggak sampai kepada kulit itu, maka batalkan. Batalkan, kemudian dikerik dulu, dicuci dulu, dipastikan air itu nanti kena ke kulit, lalu berwudu, lalu sholat. Diulang lagi dari awal. Itu kalau apa? Kalau kita belum selesai sholatnya, walaupun di akhir gerakan sholat, yaitu ketika tahiyat akhir. Ketika tahiyat akhir kita lihat ke telunjuk gitu. Lalu terlihat di punggung tangan kita ada lem atau bahkan di telunjuk itu. Maka batalkan, bersihkan, wudhu lagi, ulang lagi dari awal. Adapun kalau itu diketahui seusai salam, kemudian kita wirid, sambil wirid lihat-lihat dulu ada lem ini, ya, maka sah sholatnya, nggak perlu untuk diulang karena kita mengetahuinya setelah sholat itu selesai. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita ke pesan singkat terlebih dahulu. Maaf. Ada pertanyaan dari Jakarta. Saya dari Jakarta bermaksud bertanya, jika kita mendengarkan beberapa azan yang ada di selang waktu, apakah kita membaca doa setelah azan untuk masing-masing atau bisa menunggu sampai beberapa azan selesai dan satu kali membaca doa setelah azan? Barakallahu fiik. Ya, di waktu yang bersamaan kita mendengar banyak azan di banyak masjid. Ada 5 masjid. Kemarin sudah dibahas, jawab azan itu semampu kita. Kalau mampu menjawab semuanya, maka silakan jawab semuanya. Kalau tidak, jawab semampunya. Hanya bisa menjawab 2. Kalau hanya bisa menjawab 3. Kalau hanya bisa menjawab 1, udah cukup 1. Kemampuan orang dalam hal ini mungkin berbeda-beda, ya. Bagaimana dengan doanya? Doanya juga sama. Setelah doa azan yang pertama ini selesai, kita berdoa untuk azan yang pertama, ya. Kemudian azan yang kedua selesai, kita berdoa untuk azan yang kedua ini. Begitulah seterusnya. Ya, kalau kita mampu. Adapun kalau kita tidak mampu karena hampir bersamaan, apalagi doa ini setelah azan ini agak panjang, ya. Sebelum doa itu kan kita ngapain dulu? Baca sholawat dulu kepada Nabi SAW, agak panjang. Sehingga tidak mampu untuk berdoa, untuk menjawab azan yang berikutnya, ya sudah. Itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi semampunya, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz. Satu lagi dari pesan singkat dari Ibu Megawati dari Sinjai, Sulawesi Selatan, Ustaz. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya bagaimana hukum mengangkat tangan ketika berdoa. Syukran jazakallah. Ibu Megawati, yang dipastikan ini bukan mantan presiden, ya. Di Sinjai, Sulawesi Selatan. Barakallahu fiik. Hukum asal berdoa diupayakan mengangkat kedua tangan. Karena apa? Karena itu penunjang dikabulkannya doa. Itu hukum asal. Ya, kecuali kalau
Di dalam momen-momen tertentu Nabi SAW tidak diriwayatkan mengangkat tangan ketika berdoa, atau ada hadis bahwa mengangkat tangan ketika berdoa di momen itu terlarang, maka jangan. Seperti contoh umpamanya ketika sholat Jumat, imam di khutbah yang kedua berdoa, maka tidak angkat tangan. Karena ada hadis seorang khatib mengangkat kedua tangan dan seorang sahabat Nabi saat itu ada di sana, lalu seusai sholat beliau menyatakan qabahallahul hataini yadain. Semoga Allah memburukan kedua tangan itu. Karena Rasul SAW tidak pernah mengangkat tangan ketika berdoa dalam khutbah Jumat. Yang beliau lakukan hanya berisyarat dengan telunjuk. Hadis itu sesuai riwayat Imam Muslim yang menunjukkan tidak ada angkat tangan ketika berdoa ketika khutbah Jumat. Itu mah jangan, baik imam ataupun makmum. Demikian juga ba'da sholat fardu. Nabi SAW selesai salam kemudian wirid, ya berzikir, setelah itu berdoa. Tapi tidak pernah ada riwayat beliau mengangkat kedua tangannya ketika berdoa itu. Maka di sana tidak angkat tangan. Tidak angkat tangan berdoa seusai sholat merupakan sunnah Nabi SAW. Sunnahnya begitu. Maka kalau ada yang mengangkat tangan, dia menyimpang dari sunnah Nabi ketika itu. Ya. Adapun di momen-momen doa yang mutlak, yang umum, maka dianjurkan mengangkat kedua tangan. Silakan. Ya, ketika beres azan lalu kita sholat sunat lalu menunggu qomat, silakan berdoa, silakan angkat tangan ketika berdoa saat itu. Ya. Jadi demikian Bu, wallahu a'lam bishawab. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan ya. Dari mana Pak? Dari Abu Ilma Bandung. Silakan Pak Abu Ilma. Halo. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ilma dari Bandung, Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fika barakallahu. Udah 2 minggu nih baru bisa masuk nih. Mau tanya mengenai salat rawatib. Biasanya anak tuh salat rawatib Halo? Iya terus Bu. Ya. Biasanya anak sholat zuhur itu qobla zuhur 4 rakaat, pada zuhur 2 rakaat. Nah, kalau bertepatan dengan hari Jumat, gimana tuh Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Karena kalau misalnya kan kalau rawatib itu setelah azan ya. Nah itu kira-kira gimana tuh Pak Ustadz? Taib. Ya. Iya, Abu Ilma di Bandung, barakallahu fiik. Jumat berbeda dengan zuhur dan tidak bisa dikiaskan. Kalau zuhur ada qabla, ada ba'da. Adapun Jumat tidak ada qabla, tapi ada ba'da. Ya. Kedua, sholat itu waktunya sama, cuma harinya yang berbeda, tapi masing-masing tidak bisa saling dikiaskan. Sekarang kalau kita sholat Jumat, maka tidak ada qabla Jumat, tapi ada ba'danya. Nah sekarang umpamanya karena ada uzur kita tidak sholat Jumat, baik karena ada pandemi COVID-19 ini, atau karena ada alasan lain seperti kita sakit gitu ya, sehingga tidak bisa menunaikan sholat Jumat. Apa yang harus kita lakukan? Kita sholat zuhur di rumah sendirian. Bukan sholat Jumat, tapi zuhur ya. Sholat zuhur seperti biasa. Kalau itu sholat zuhur berarti bagi dia ada qabla, ada ba'da. Ya. Kapan waktunya? Ya waktunya seusai azan berkumandang. Azan sholat Jumat. Adapun sekarang ada azan awal di hari Jumat. Umpamanya ada masjid yang memberlakukan azan awal. Sejam sebelumnya atau setengah jam sebelumnya, atau umumnya sih sekitar 10 atau 5 menit sebelumnya. Maka adzan awal belum menunjukkan masuknya waktu sholat zuhur. Maka tidak boleh ada qabla. Karena belum masuk waktu sholat zuhur. Ya. Qabla harus dilakukan setelah masuk waktu sholat yang ada qabla tersebut. Adapun belum masuk waktu maka tidak boleh. Ya. Nah jadi kalau umpamanya orang-orang seusai azan yang pertama lalu sholat,
wallahu alam itu sholat apa ya. Kalau dia disebut sholat qobla, nggak ada qobla sebelum Jumat. Dan kalau toh mereka meyakini ada qobla, waktunya belum masuk tuh. Maka tidak boleh untuk menunaikan sholat qobla Jumat sebelum adzan yang kedua ya. Nah, adapun kita begitu ada sholat Jumat, maka ya kita tidak ada qobla, langsung paling tahiyatul masjid, lalu duduk, lalu dengarkan khutbah. Setelah itu kemudian barulah sholat Jumat, dan sesuai sholat Jumat baru sholat ba'da Jumat. Adapun kalau ada uzur, kita tidak sholat Jumat, lalu kita sholat duhur sendirian di rumah, berlakulah ketetapan seperti sholat duhur. Ada qobla biasa ya, kemudian ada juga ba'da. Demikian Pak Abu Ilma, wallahu alam bisawab. Nah, syukran. Terakhir ya. Ya, boleh. Ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Silakan, dah masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya Ibu Nur dari Bandung. Ustadz, ini mewakili anak-anak yang suka takut di rumah itu, pada anak-anak itu pada takut hewan cicak, Ustadz. Pertanyaan saya, benarkah kalau ada cicak di rumah itu harus dibunuh, dan apakah membunuh cicak itu dapat pahala? Dan apakah benar cicak dulu meniupkan api, lalu api itu membesar dan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, Ustadz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, benar Bu Nur di Cibuntu ya. Benar. Takut sih tidak, karena tidak berbahaya cicak itu ya, sehingga tidak ada alasan untuk ditakuti, kecuali mungkin jijik ya. Tidak, cicak menggigit tidak ya. Kalau menggigit juga tidak beracun, paling jijik ya. Betulkah membunuhnya dianjurkan dan memperoleh pahala? Iya betul. Alasannya juga betul, seperti yang dikemukakan oleh Bu Nur tadi. Yaitu dulu ketika Nabiullah Ibrahim dibakar, semua makhluk berupaya memadamkannya, kecuali cicak. Dia meniup-niup agar apinya membesar. Ya, karena itulah dianjurkan untuk membunuhnya. Suatu saat Aisyah radhiyallahu anha kedatangan tamu, seorang wanita. Saat itu Nabi alaihissalam sudah meninggal. Lalu wanita itu melihat ada tombak kecil di kamar Aisyah. Lalu ditanya, untuk apa itu? Beliau menyatakan itu untuk membunuh cicak yang Nabi SAW selalu gunakan dahulu untuk membunuhnya. Ya, riwayat dan kisah ini sahih sebagaimana dijelaskan oleh Salim bin Idil dalam kitab Qasusul Anbiya ketika menerangkan tentang hadis tersebut. Jadi betul dibolehkan dan peroleh pahala, dan alasan yang dikemukakan oleh Bu Nur juga tadi berdasarkan riwayat yang benar, yang sahih. Ya cukup ya, sampai di sini insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Ahad yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.